Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kabar kalian baik seperti kabar kami. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang kami banggakan, untuk materi yang pertama di semester 1 kelas 9, yaitu materi tentang iman kepada hari akhir, atau biasa kita sebut dengan iman kepada hari kiamat. Termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Termasuk rukun iman yang kelima. Sebelumnya untuk materi ini nantinya akan berlanjut di classroom ya. Silakan kalian setelah melihat video ini dibuka di classroom, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Anak-anakku, langsung saja mari kita buka buku paket halaman 2 sampai 17. Di sini kami akan menjelaskan peta konsepnya saja. Untuk selanjutnya nanti bisa kalian lengkapi dengan membaca buku paket halaman 2 sampai 17. Langsung saja untuk yang pertama. Di sini iman kepada hari akhir atau meyakini hari akhir. Kenapa di sini ditulis mengakhiri kebiasaan buruk? Itu artinya ketika kita sudah yakin dengan adanya hari akhir, dengan adanya kiamat, diharapkan nanti setelah materi ini selesai, kalian berbuat yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Dalam artian di sini tertulis mengakhiri kebiasaan buruk. Selanjutnya untuk hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua. Nah, di sini sudah ada yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro ada yang tahu? Ya, sugro berarti kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu kan yang meninggal hanya sebagian manusia. Nah, itulah yang dinamakan dengan kiamat sugro. Selanjutnya yang kedua ada kiamat kubro. Kubro berarti besar ya. Kiamat kubro itu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi semuanya hancur. Alam semesta ini semuanya hancur. Itulah yang dinamakan dengan kiamat kubro. Nah, itulah pembagian hari kiamat. Saya kira itu cukup, nanti bisa dilengkapi dengan membaca materi yang telah kami share di classroom. Nah, di sini kok ada yaumul barzah sampai mizan, itu apa maksudnya? Nah, orang meninggal
atau kematian ya. Kita itu kan sekarang ini berada di alam dunia, betul. Setelah kita meninggal, berarti kita sudah tidak berada di alam dunia. Kita memasuki di alam barzah. Kalau di sini tertulis yaitu yaumul barzah. Apa itu yaumul barzah? Ya, yaumul barzah dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah kalian berada di alam barzah, nah di sini langsung nantinya akan memasuki di alam ba'ats, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu apa? Yaumul ba'ats itu ketika ada malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, kalian itu dibangkitkan dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Jadi yaumul ba'ats ini hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada. Untuk selanjutnya yaitu yaumul hasyr. Hasyr ya, atau yaumul mahsyar. Sudah jelas ini, mahsyar berarti berkumpul di padang mahsyar. Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Untuk selanjutnya masuk di yaumul mizan, yaumul hisab ya. Yaumul mizan. Mizan itu artinya timbangan. Sama dengan yaumul hisab. Hisab artinya perhitungan. Ya, diingat kalau mizan itu artinya timbangan, kalau hisab artinya perhitungan. Yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan selama hidup di dunia. Di sini langsung ada dua panah ya, langsung dibagi, satu neraka, dua surga. Saya kira kalian sudah paham neraka itu tempatnya orang yang seperti apa dan surga itu tempatnya orang yang seperti apa. Perlu kami jelaskan? Ya udah. Sedikit penjelasan tentang surga dan neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja untuk amal baik. Di sini ketika kita melaksanakan amal baik, nantinya juga akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Di sini saya awali dengan surga terlebih dahulu ya. Nanti nerakanya yang kedua saja. Yang pertama, surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan yang baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab.
Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Itu bagi orang-orang yang beramal baik, balasannya yaitu surga. Yang kedua, neraka. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makan makanan yang berduri, ya. Itu sedikit penjelasan tentang surga dan neraka. Semoga kita semua nantinya menjadi orang-orang yang ahli surga. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja di sini peta konsepnya. Setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, setelah kita dipahami dan diyakini kejadiannya, nah, diharapkan kita memiliki sikap mulia. Ya, kita sudah tahu kalau yang baik itu balasannya surga, yang jelek balasannya neraka. Dan kita pun tidak tahu kiamat itu kapan terjadinya. Dan kita juga tidak tahu kapan kita meninggal. Untuk itu, saat ini, mulai detik ini, mari kita siapkan diri kita untuk menghadapi sebuah kematian, sebuah hari kiamat. Dengan apa? Ya ini, yang terakhir, mawas diri, ya. Mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Itu ya. Saya kira itu peta konsep yang kami jelaskan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca materi yang telah kami share di peta konsep. Selesai. Selanjutnya di sini ada 5 pertanyaan. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku PAI, ya. Dikerjakan di buku PAI. Nanti cukup kalian foto hasilnya. Foto hasilnya kemudian kalian upload di Classroom, ya. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan di buku PAI. Setelah selesai kalian foto dan diupload di tugas Classroom. Itu untuk pertemuan kita untuk materi yang pertama di semester 2. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga untuk pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalian bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui Classroom. Yuk kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.